Selamat datang di HPDA Official. Kita akan membahas cerita seorang pemuda bertemu orang bunian saat memancing ikan di malam hari. Putra seorang pemuda yang suka mencari ikan dikarenakan cari ikan di siang hari agak panas. Putra memutuskan untuk mancing di malam hari. Ia pergi memancing ke Sungai Buluh. Di Sungai Buluh itu konon cerita orang desa sangat tak angker. Namun ia tidak merasa takut. Ia terus berjalan menelusuri hutan buluh, lalu ia pun memancing, dan ia pun memasang empan pancingnya yang akan ditajur. Setelah jam 10 malam ia pun melihat pancingnya satu persatu. Setelah dapat ia pun beristirahat, kebetulan ia lapar. Ia memutuskan untuk membakar beberapa ekor ikan. Ia pun langsung menyalakan api. Setelah ikannya matang ia pun makan. Malam demi malam, jam pun sudah pukul 2 malam. Ia memutuskan untuk pulang pagi hari. Tak lama kemudian ia mendengar suara orang bercakap-cakap dari dalam hutan. Ia pun terkejut. Wah, siapa ya di dalam hutan itu, gumamnya dalam hati. Rasanya malam ini cuma aku saja di hutan bulu ini, gumamnya. Ia pun lanjut memakan ikan bakarnya. Di saat makan ia pun termenung karena rasa ikannya yang tidak diberi garam. Ia pun kurang selera. Ia taruh ikan itu di dekatnya. Ah, ikan ini ku bawa pulang saja esok, gumamnya. Karena kurang enak, tidak ada rasa garamnya, lagian kan udah mau pagi, gumamnya. Ia pun lanjut melihati pancingnya satu persatu. Tak lama kemudian, ia mendengar suara perempuan dalam hutan. Ia pun coba mendekat. Siapa ya di dalam hutan itu, gumamnya. Apa ada rumah di sana, kata putra. Ia pun mencoba mengintip ke dalam hutan. Suara semakin jelas. Tak lama kemudian ia mendengar suara orang seperti tahlilan. Ia pun terkejut dan ketakutan. Ia pun duduk mendengarkan. Tak lama kemudian ia pun melihat dari kejauhan, ada beberapa lampu templok. Ia mencoba untuk mendekat. Tiba-tiba ia melihat ada rumah-rumah kecil panggung di balik hutan. Tak lama kemudian ia melihat api unggun dari jauh, dan melihat ada ibu-ibu di dekat api unggun. Dia terdiam, dan ibu itu datang menghampiri putra. Putra pun ketakutan seraya berkata, "Ngapain Buk malam-malam di sini?" Ibu menjawab, "Kami sedang ada acara nak," kata ibu. "Loh Bu, di sini gak ada rumah setahu saya," kata putra. Ibu menjawab, "Tapi itu rumah nak, kenapa kamu bilang tidak ada?" Putra pun ketakutan. Ia melihat dengan jelas sosok ibu bergaun putih memegang bungkusan daun pisang. Lalu ibu memberikan bungkusan itu. Lalu putra menanyakan, "Apa ini Buk?" "Ini nak kue lepat, dan ini garam. Kamu butuh garam kan untuk ikan panggangmu," kata ibu. Putra terdiam ketakutan. "Kenapa ibu tahu aku butuh garam? Aku tadi tidak ada cerita sama ibu aku perlu garam," kata putra. "Iya nak, kebetulan kami sedang ada acara dan kami membuka pintu batas alam kami. Jadi pembiasan jiwamu butuh garam, sampai ke kami," kata ibu. Putra menanyakan, "Acara apa Bu?" "Acara tahlilan." "Tahlilan siapa?" kata putra. "Kami setahun sekali mengadakan tahlilan untuk desa kami," kata ibu. Putra terkejut. "Sebenarnya ibu ini siapa ya?" kata putra. "Aku bangsa yang kalian sebut bunian nak, tapi sejatinya kami manusia juga seperti kalian, namun tempat kami berbeda dengan kamu," kata ibu. "Ibu menemuimu karena kau baik hati dan jujur. Dan kau tidak ada memikirkan hal-hal yang kotor selama di hutan ini," kata ibu. Putra pun terkejut. "Ya sudah nak, ibu pulang bawalah garam itu, buat ikanmu makan, itu kue dari kami, makanlah. Namun esok jangan kau ceritakan hal ini pada warga. Nanti jadi fitnah, mereka menyangka kami ini jin," kata ibu. "Karena sebangsa kami sudah banyak terfitnah sejak zaman dulu," kata ibu. Putra pun mengucapkan, "Terima kasih Bu," kata putra. Ibu pun menghilang, rumah-rumah pun menghilang. Lalu putra pun memakan kue lepat dari bunian itu. "Rasanya enak sekali ya," gumamnya dalam hati. Lalu putra pun memberi ikan panggangnya dengan garam itu. Malam itu putra makan dan bergegas pulang. Sepanjang jalan putra pun tak habis pikir dengan kejadian itu. Nah, apa pelajaran dari sini yang kita ambil? Alangkah pentingnya bersifat baik, jujur, dan rendah hati. Dan tidak memikirkan hal-hal kotor. Seorang bunian pun sudi menolong kita karena Allah, sebab kebaikan hati kita.